Tidak sembarang orang boleh mengemudikan kendaraan di jalan raya. Dibutuhkan tanggung jawab besar saat membawa kendaraan. Nah, di Provinsi Shandong, Cina, polisi lalu lintas setempat mengamankan seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya di jalan setapak. Parahnya, si supir tersebut sempat berusaha melarikan diri. Bunga warna-warni banget nih, berwarna putih, ungu, pink. Ada Unikers. Kalau gitu udah buka acara dulu ya. Ketemu lagi barengan sama Bang Ule Kribo nih. Di mana kalau bukan di acaranya? Uniknya tuh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya di mana-mana. Nah, setiap hari Senin sampai Jumat Ule bakal ngasih informasi-informasi, video-video yang lucu-lucu dan juga yang unik-unik. Tetap di Uniknya tuh di sini nih. 2:30 ingat. Nah, ini baru mulai nih 2:30. Ngomong-ngomong soal sekarang nih, hari Valentine, hari kasih sayang, tinggal hitungan hari kan, bener gak? Unikers. Nah, Ule udah nyiapin kado buat Ule kasihin sama Samuan. Nih, kadonya udah Ule taruh di sini. Tuh. Nah, ini di dalam sini ada AS sama BG. AS sama BG, tapi bukan AS sama BG yang sekarang lagi rame-rame diomongin. Ini AS-nya itu adalah Aki Safir sama Batu Giok. Nah, Ule mau ngasih itu namanya Batu Giok sama Aki Safir buat Samuan seseorang yang ada jauh di sana. Tapi ngomong-ngomong dia suka nggak ya sama cincin ini ya? Ya mudah-mudahan aja suka dah. Nah, yaudah, Unikers tonton dulu nih. Ada video yang lucu kayak Pikachu, asik kayak di Tasik, santai kayak di pantai. Entah, incis, ntar. Tonton ya. Nah, kita lihat lah, bagus ya ini kadonya ya. Ini cincinnya bagus banget nih cincin. Hadiah liburan ke pantai. Di beberapa wilayah di belahan dunia, pendidikan dianggap sebagai hal yang tidak begitu penting dalam membentuk kehidupan anak. Minimnya ekonomi merupakan salah satu yang dianggap sebagai faktor yang menyebabkan hal ini. Meski demikian, tidak jarang juga rendahnya pandangan orang tua akan pentingnya pendidikan membuat anak seakan menyepelekan hal itu. Ironisnya, para orang tua seperti ini juga tidak memarahi anaknya karena mengesampingkan pendidikan. Nah, di Australia ada sebuah taktik jitu untuk menggalakkan kesadaran anak akan pendidikan. Beberapa sekolah setempat menjanjikan sebuah liburan ke pantai kepada anak-anak. Ya, liburan ke pantai. Namun untuk mendapatkan hal ini tidaklah mudah. Anak-anak harus menjaga sikap dan tidak pernah membolos. Selain liburan ke pantai, setidaknya 50 anak yang beruntung juga akan mendapatkan pelajaran berselancar dari peselancar profesional. Menarik juga ya. Program ini sendiri sudah berjalan setidaknya 10 tahun dan cukup membantu dalam mendongkrak kesadaran anak akan pendidikan. Mudah-mudahan saja di Indonesia juga bisa memperlakukan hal ini ya. Aduh, bingung juga ya. Unikers, gimana videonya? Udah lucu belum? Udah unik belum? Ya, mudah-mudahan bisa membuat senyum Anda makin lebar ya. Nah, begitu maksudnya. Tapi Unikers, maksud Ule, ini kalau misalnya ngasih ke cewek, masa ngasih Batu Giok sama Aki Safir, AS sama BG, kayaknya nggak pantas. Ngasih itu cincin yang dari emas begitu kan. Aduh, tapi kemana belinya ya? Waktunya udah tinggal hitungan hari. Boleh punya rumus diajarin sama Deddy Kobusier, bisa sulap katanya. Ini Batu Giok di dalamnya makin Safir, kita sulap, siapa tahu jadi iPad ya. Udah ada kan bukan? Kita kocok dulu ya. Bungbek, bun-bunan lembek, pala cembung. Bungbek, pala cembung leher pendek. Ya, coba, tuh kan? Kita buka dulu nih situs MNC Shop, karena kalau misalnya mau belanja nggak mau jauh-jauh, datang aja katanya ke sana. Nah, kita buka dulu dah. MNC Shop tuh, mau belanja apa aja online bisa ke sana. Nih tuh MNC Shop ya. Boleh mau cari cincin nih. Unikers, lihat dulu cincin yang bagus yang mana ya? Kok jelek ini nih. Yang bagus yang mana ya? Nah ini nih bagus nih, ada motifnya, warnanya ada emas-emasnya begitu tuh. Nih kan? Mudah kan?
Jadi kita nggak usah jauh-jauh beli datang ke pasar Gembrong, nggak usah, tinggal datang aja, tinggal buka handphonenya, buka langsung ke www.MNC Shop. Inilah ada lagi nih video yang lebih unik, lebih asik kayak di Tasik, lebih santai kayak di pantai. Ntar tonton dulu, boleh mau lihat dulu nih, mana nih cincin yang bagus. Nih, oh ini nih. Demam Batu. Batu akik ini memang tengah menjadi tren. Tidak hanya orang tua, remaja-remaja di Indonesia pun mulai kerancingan mengoleksi batu akik. Mulai dari batu bacan, kecubung, hingga kelawing. Nah, bicara tentang batu kelawing, ada yang unik nih unikers. Di Purbalingga, Jawa Timur, Bupati setempat memerintahkan seluruh PNS untuk mengenakan batu akik kelawing ini. Meski agak tidak biasa, perintah Bupati ini ternyata disambut antusias oleh PNS tempat. Para PNS mengaku senang dengan perintah Bupati yang mewajibkan mengenakan akik kelawing sebab bisa menyalurkan hobi dan tampil lebih percaya diri. Di kalangan PNS wanita, batu akik juga bukan lagi barang asing. Mereka sudah lama memakainya agar penampilan lebih elegan. Selain dipakai buat cincin, para wanita memakai akik untuk liontin. Saat ini, hampir seluruh PNS di lingkungan Pemkab Purbalingga mengenakan batu akik kelawing. Bahkan di jari tangan mereka tidak hanya terdapat satu batu akik saja, namun lebih dari 2. Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto mengatakan, peraturan mengenakan batu akik kelawing ini bertujuan untuk mengenalkan dan juga untuk menambah pendapatan warganya. Para pegawai negeri sipil diharapkan ikut memasarkan kerajinan batu akik kelawing untuk meningkatkan ekonomi warga. Nama batu akik kelawing Purbalingga sendiri belakangan memang terus menjadi perbincangan bagi para pecinta batu maupun masyarakat umum. Bahkan tidak hanya di sekitar Purbalingga saja, gaung dari batu akik kelawing ini sudah menyebar hingga seluruh wilayah Indonesia. Selain memiliki corak yang unik, batu akik kelawing ini juga memiliki kualitas yang tidak kalah bagusnya dari batu akik dari Pulau Kalimantan. Bahkan batu akik kelawing ini juga telah menjuarai berbagai lomba di tingkat nasional maupun regional. Sementara harga batu akik kelawing sendiri bergantung pada corak motif serta keindahan warna. Sehingga tak heran jika harga batu akik ini mencapai jutaan rupiah. Nyari dari tadi gagak nemu-nemu, giliran ada, barangnya nunggu 2 minggu. Lah gimana ceritanya? Valentine udah beres kalau begitu mah ceritanya. Aduh. Tadi kan duduk. Waduh, jalan udah sampai di tempat terang begini, sampai keluar luar. Kagak kerasa nih saking nyariin buat Valentine apaan. Unikers, ngomong-ngomong Ule mau ngasih apaan ya? Ini soalnya bukan kenapa-napa Unikers. Nih Ule dapet cincin. Harganya oke, tapi datangnya 2 minggu lagi. Nah itu yang jadi permasalahan dan problematika adalah kalau misalnya datang 2 minggu lagi, itu kan Valentine udah lewat. Masa ngasihnya udah lewat? Ya udah deh Unikers ya, sambil Ule nyari lagi ngasih kado apa, mudah-mudahan dapat yang bagus. Karena kalau misalnya coklat, bunga kan tuh udah standar ya. Unikers tonton lu nih, ada lagi video yang lebih lucu lagi, lebih unik lagi ya. Nih, lucu kayak Pikachu, asik kayak di Tasik, santai kayak di pantai. Nih kayak di pantai ya, entar. Mana nih? Mana lagi? Krisis kentang goreng. Makanan terutama junk food dianggap sebagai makanan yang tidak sehat. Tidak jarang makanan tersebut dihindari atau bahkan dijauhi dari daftar menu. Namun berbeda di Venezuela, akibat hilangnya kentang goreng dalam daftar menu di restoran McDonald. Setidaknya kini ada sedikitnya 100 franchise McDonald yang beroperasi di Venezuela. Fenomena hilangnya kentang goreng ini terjadi sejak bulan Januari. Beberapa konsumen yang biasa mengunjungi McDonald dan petani kentang menyalahkan masalah ini ke pemerintah. Pasalnya, kentang goreng merupakan salah satu menu favorit di negara tersebut. Selidik punya selidik, ternyata hal ini disebabkan oleh ketatnya kontrol impor yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebenarnya masalah ini dapat teratasi oleh produksi kentang petani domestik. Para petani bahkan berani memberikan pasokan kentang berkualitas ke 100 restoran McDonald. Meski demikian, kembali lagi kebijakan dari pemerintah yang menghalangi hal ini. Pengamat menilai masalah ini dapat mempengaruhi produksi kentang dalam negeri. Pasalnya, akibat terbatasnya ruang lingkup petani untuk memasarkan produknya,
maka mereka akan semakin mengurangi produksi untuk menekan biaya. Sampai segitunya ya. Aduh, nyari kado ribet banget ya. Cuma nyari cincin aja begitu susah. Nyari apaan yang ngomong-ngomong? Tahun kemarin Ule ngasih kado coklat buat si sayang. Tahun kedua ngasih pacul. Tahun ketiga ngasih dongkrak. Nah, tahun ini yang bingung. Kira-kira ngasih apaan ya Unikers ya? Ada ide mungkin inspirasi apaan gitu itu? Apaan ya? Ini di sini apalagi nyari? Ngomong-ngomong nih, rumput hijau banget ya. Memang rumput di rumah tidak sehijau rumput tetangga. Ya kan, Unikers ya. Rumput di sini hijau banget nih. Lapar lagi perut. Kosong nyaring bunyi nih. Perut kosong kasihan cacingnya. Kayaknya emang udah harus cari makan dulu. Siapa tahu udah makan, otak bisa terkumpul kembali, bisa ada ide-ide nanti kira-kira ngasih kado apaan yang tepat, yang cocok. Itu nih, ada gorengan apa kek? Ya udah sambil nyari, siapa tahu ntar ada yang lewat. Unikers tonton dulu nih, masih ada lagi nih video yang lebih lucu lagi, lebih unik lagi, yang pasti lebih lucu kayak Pikachu, lebih asik kayak di Tasik, lebih santai kayak di pantai. Entah kencis, tonton nih. Aduh, ini kapan lagi ya? Pengemudi mabuk. Tidak sembarang orang boleh mengemudikan kendaraan di jalan raya. Dibutuhkan tanggung jawab besar saat membawa kendaraan. Nah, di Provinsi Shandong, Cina, polisi lalu lintas setempat mengamankan seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya di jalan setapak. Parahnya, si supir tersebut sempat berusaha melarikan diri. Dalam rekaman CCTV terlihat si supir mengemudikan kendaraannya di lokasi penyeberangan. Namun bukannya berbelok, si supir malah mengemudikan mobilnya di jalan setapak. Akibatnya seorang pesepeda nyaris menjadi korban kecelakaan. Dua polisi lalu lintas yang ada di lokasi langsung menghampiri si supir ceroboh itu dan berusaha menangkapnya. Namun bukannya menyerahkan diri, si supir malah melarikan diri. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap si supir setelah beberapa meter berjalan. Saat diperiksa, si supir ternyata memiliki level alkohol hingga 190 mg per 100 mm. Kini si supir ceroboh tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakannya mengendarai mobil sambil mabuk. SIM-nya disita dan dia baru bisa mendapatkan SIM tersebut setelah 5 tahun. Kostum daur ulang. Para murid di sekolah tari samba di Brazil ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti parade karnaval. Tapi coba lihat deh kostum karnaval yang akan mereka tampilkan. Kostum tersebut terbuat dari potongan-potongan koran bekas. Ya, sekolah tari yang bernama Petises da Penha ini memutuskan mencoba hal baru dalam mengikuti parade karnaval tahun ini. Mereka membuat kostum parade yang terbuat dari koran bekas serta benda-benda yang tidak terpakai lagi seperti botol plastik serta tempat CD bekas. Menurut perancang kostum ini yang bernama Almir Franka, ide munculnya kostum ini karena sekolah tidak memiliki dana untuk membuat kostum baru. Mereka pun menggunakan bahan-bahan bekas untuk membuat kostum, namun tetap dengan bentuk yang menarik untuk dilihat. Sekitar 2.000 ton bahan-bahan bekas digunakan untuk membuat kostum bagi 1.200 siswa. Meski murah, namun diakui sang pembuat kostum, ini menjadi tantangan terbaru dalam karirnya. Wah, sangat inspiratif sekali yang dilakukan sekolah tari di Brazil ini. Selain murah, hemat biaya, sekaligus juga menjaga kebersihan lingkungan.